dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa, ketua kelas dipersilahkan ke depan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Sudah siap belajar? Ada yang tidak hadir kawannya? Yang piket tadi udah mengerjakan tugasnya? Lihat dulu di bawah meja, masih ada nggak sampah? Kalau ada, pungut dulu sampahnya. Masih semangat belajar? Udah sarapan tadi lagi? Ada lagi di sini yang belum sarapan? Jadi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk pembelajaran kembali kan? Pertemuan kita kembali masih diberikan Tuhan kesehatan. Jadi sebelum memulai pelajaran untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap negara, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak saya semuanya, Ibu persilahkan untuk berdiri. Dipersilahkan kembali untuk duduk di tempatnya. Jadi sebelum memulai pelajaran, Ibu ingatkan kembali materi kita yang telah lewat. Mengenai apa itu? Aljabar. Ini materi kita masih berkaitan dengan aljabar. Kenapa Ibu bilang berkaitan dengan aljabar? Karena masih mencari variabel ya. Jadi materi pelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai PLSP. Apa itu PLSP? Persamaan linear satu variabel. Makanya tadi Ibu kaitkan dia dengan aljabar karena masih variabel. Kita di aljabar sudah membahas mengenai apa itu variabel, apa itu koefisien, dan apa itu konstanta. Jadi sebelum ke materi, Ibu akan membacakan kompetensi dasar kita, yaitu dalam kelas materi kita kali ini kita harus menyelesaikan persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Baru masalah penilaiannya Ibu akan nilai. Nilainya Ibu buat dari sikap si virtual dan sosialmu. Baru nilai pengetahuan dan keterampilannya. Apakah pengetahuan kalian, bagaimana keterampilan kalian dalam mendiskusikan LKPD. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini supaya kita bisa memecahkan masalah persamaan linear satu variabel dan supaya kita bisa memecahkan ketidaksamaan linear satu variabel, karena kita persamaan linear satu variabel dan nanti tapi yang kita bahas di sini masih persamaan linear satu variabelnya ya. Baru setelah kita membahas persamaan linear satu variabelnya baru ketidaksamaannya. Yang kita bahas duluan di sini persamaan linear satu variabelnya. Kalian dulu apa itu variabel? Ada yang tahu apa itu variabel? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, si Fitri. Kalau nanti si Fitri mendapatnya Ibu kasih hadiah ya. Variabel adalah simbol
apresiasi si Piri dengan tepuk tangan. Nah, Ibu kasih hadiahnya pada si Piri karena dia sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu Fitria. Masuklah kita ke materi hari ini bersama linear satu variabel. Ibu akan mempertontonkan link YouTube Ibu ya, menjelaskan mengenai bersama linear satu variabel. Nah, materi kita mengenai persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu apa itu pernyataan. Lihat di depan pernyataan ada di situ, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Kalimat yang benar. SMP Negeri 14 Selatan terletak di Pulau Panjang. Kalimat yang benar. Matahari terbit dari selatan. Kalimat yang salah. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenaran. Kalau pernyataan tadi kalimat yang bernilai salah atau benar. Kalau kalimat terbuka, kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Baru kita lanjutkan apa itu persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang memiliki maksimal satu variabel berpangkat satu. Persamaan linear satu variabel memiliki bentuk umum persamaan, yaitu AX ditambah B sama dengan 0, di mana A-nya dan B adalah konstanta dan X adalah variabel. Masih ingat konstanta dan A? Konstanta itu apa? Koefisien itu apa kan? Di pelajaran kita sebelumnya itu di aljabar. Baru variabel adalah simbol. Si Fitri tadi sudah mengatakan apa itu variabel kan? Dia masih ingat di pelajaran kita sebelumnya itu aljabar apa itu variabel. Di sini Ibu perlihatkan kembali apa itu variabel. Variabel adalah apa katanya di situ? Simbol atau lambang pengganti pada bilangan yang belum diketahui dengan jelas angkanya. Sama dengan 12. Siapa yang bisa kirimkan? 4 ditambah X sama dengan 12. Siapa yang bisa kirimkan? Kita mengganti variabel X-nya kan? Coba dulu si Wilda, bisa kirimkan nggak Wilda? Boleh? Metodenya yang mana yang kamu mau? Kalau metode pindah ruas yang kamu mau, paling mudah dia kan? Kalau pindah ruas, kalau kamu di ruas kiri tanggalnya negatif, pindah ruas ke kanan jadi apa dia? Positif. Kalau positif dia di ruas kiri, pindah ruas jadi tanda negatif. Silahkan Wilda. Ya, betul. Terima kasih untuk Wilda. Ibu akan kasih sebuah coklat untuk si Wilda. Betul yang dijelaskan si Wilda. 4 ditambah X sama dengan 12. Dia membuat materi pindah ruas, kan? Pindah ruas yang mana? Angka 4 ke ruas kan? Kanan. Jadi Ibu minta supaya membagi kelompoknya. Buat bangkunya berkelompok, Ibu akan bagikan lembar LKPD-nya. Buat jadi 3 kelompok ya, silakan.
Ya. Sudah bisa kita mulai? Ibu akan membagikan KPD-nya ya. Ini KPD-nya. Jawabannya di kertas KPD-nya jangan dibuat pensil. Di sini ada ajarnya banyak contoh-contohnya. Kalau kamu paham tanya sama ibu ya. Berarti kelompok 1 nanti ini kan tidak boleh banyak sini contoh-contohnya. Ini sebenarnya ini kedua terus. Lalu tinggal menyelesaikan doa. Jawaban dari apa? Karena harusnya dulu kan? 7.000 kurang 6X sama dengan 1.000. Harga satu pisang goreng adalah 1.500. 7.000 kurang 6X sama dengan 1.000. Karena uang 7.000 kurang 6X kembalian 1.000. Maka 6X menjadi X sama dengan 00 menjadi 6.000. Jadi X sama dengan 0. Apakah kalian setuju atau tidak dengan jawaban Dimas tersebut? Jelaskan keasalannya. Penyelesaian. Tidak setuju. Kalau kelompok kami tidak setuju karena seharusnya X sama dengan 1.500. Sudah, silahkan duduk. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Seterusnya Ibu minta kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2, Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan 1 misteri 1. Ketika dan istilah perkawinan dia menunjukkan tim untuk membeli gorengan. Di sana dia memakan 6 buah pisang goreng. Setelah itu dia menunjuk kasir untuk membayar pisang gorengan yang dia makan. Tanpa bertanya, dia memberikan uang sebesar Rp10.000 dan dia mendapat kembali sebesar Rp1.000. Kalian disuruh di atas, buatlah model matematika tentang PNS. Dia menyatakan pisang goreng dalam X. Sambil menggunakan metode pindah luas. B. 10.000 kurang 6X sama dengan 1.000. Negatif 6X 1.000 kurang 10.000. Negatif 6X negatif 9.000. Negatif X sama dengan negatif 9.000 dibagi negatif 6. X sama dengan 1.500. C. Dari di atas seluruh siswa kelas 7 menyelesaikan masalah
Bagaimana jawabannya? Latihan jawaban di bawah ini. Permasalahan dari soal 7.000 kurang 6x sama dengan 1.000. Harga satu pisau goreng adalah 1.500. 7.000 kurang 6x sama dengan 1.000. Karena uang 7.000 uang 6.000 kembalian 1.000, maka 6x menjadi x sama dengan 0 menjadi 6.000. Jadi x sama dengan 0. Apakah kalian setuju atau tidak dengan jawaban Dimas tersebut? Silahkan bersama. Kalau kelompok kami tidak setuju karena jawabannya 0 benar 1.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil jawabannya. Terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya sudah mempresentasikan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada lagi tanggapan dari kelompok yang lain tentang kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan? Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kumpul LKPD-nya ke depan. Jadi kita kembali ke tempat masing-masing. Ya, agar rileks kembali, ibu akan membuat dulu ya. Masih ingat kan Pak? Tepuk konsentrasi, kita mau tepuk konsentrasi. Ya, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Karena aku ingin tahu guru-guru yang bicara, aku yang mendengarkan. Siap. Berarti siap lagi kita memulai pelajaran ya kan? Biar konsentrasi sekali, biar otot-ototnya tidak renggang kan? Jadi di materi kita kali ini bersama linear 1 variabel ini tadi sudah ada ibu buat LKPD-nya, sudah kalian presentasikan, dibuat ibu mengenai kelompok kan? Karena kita menggunakan model apa ini PBL kan? Dalam matematika ini dibuat secara kelompok sudah. Ibu ada lagi tugas untuk kalian, tugas mandiri, yaitu tugas evaluasi. Ibu akan membagikan satu-satu orang tugas mandirinya atau tugas evaluasinya ya, untuk kamu kerjakan di sini. Tadi kan sudah konsentrasi kembali kan, tidak ngantuk lagi kan, sudah konsentrasi lagi. Jadi ibu bagikan tes mandirinya. Apakah kamu sudah benar-benar mengetahui atau memahami materi metode? Bisa kamu buat dengan metode substitusi, bisa kamu buat dengan cara mengurang, mengkali dan membagi, bisa kamu buat dengan cara pindah ruas. Terserah kamu mau yang mana cara mencarinya. Soalnya cuma 2. Tentukan penyelesaian dari A. 3A tambah 5 sama dengan 17. B negatif 5x tambah 18 sama dengan 14. Yang kedua, Irfan mempunyai kelereng sebanyak x buah, sedangkan kelereng Adi 3 buah. Kurangnya di kelereng Irfan. Jika banyak kelereng Adi adalah 18 buah, maka tentukan banyaknya kelereng Irfan. Sekarang kita menyimpulkan mengenai pembahasan materi kita pada hari ini. Apa tadi kesimpulan yang kamu dapat dari materi persamaan linear 1 variabel itu?
Kesimpulannya itu sebelum kita mengetahui bersama linear variabel, kita harus tahu apa itu pernyataan kan? Nah, kamu sudah tahu tadi itu pernyataan kan? Apa itu tadi pernyataan? Kalimat yang bernilai benar dan bernilai salah. Baru apa tadi variabel? Siapa yang bisa lagi variabel? Diberi variabel adalah simbol atau lambang yang mewakili sembarang angka suatu himpunan semester. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kan, huruf kecil, jangan huruf besar. Jadi di pertemuan kali ini, di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai persidasamaan linear satu variabel. Kalian harus bersemangat di dalam belajar ya. Jangan pada kali ini, nanti kalau kurang paham lagi, kalian coba lihat link YouTube Ibu. Kalau kalian pergi, ada umpamanya nanti pergi kalian ke yang ada jaringannya. Kalian kan ada HP di rumah, download link di YouTube Ibu nanti ya kan. Ada di YouTube, Ibu bagikan nanti di YouTube-nya kan, untuk memudahkan kalian mengerti mengenai persamaan linear satu variabel ini kan. Bisa kamu lihat, kamu download, kamu tonton di rumahmu. Kalau di sini kan kita tidak ada jaringan di lingkungan kita ini kan, nggak mungkin kamu keluar kan. Jadi kalau kamu keluar, download aja di YouTube Ibu kan. Lagian bisa kamu mempelajari bersama linear di bukumu kan. Ada bukumu, baca-baca kembali bukumu. Apa itu bersama linear satu variabel, banyak contoh-contohnya di situ. Untuk kehidupan nyata kita pun banyak kan di sekitar kita. Untuk mencari berapa isi kardus Indomie itu, berapa isinya, berapa jumlahnya di dalam kardusnya, bisa kita cari dengan memodelkan matematikanya. Bisa kamu buat dengan memodelkan matematikanya kan. Kamu harus selalu belajar tidak hanya harus di sini kan, belajar di rumah, dimanapun bisa belajar. Karena ada pepatah mengatakan hasil tidak akan mengecewakan usaha. Hasilmu, usahamu ini sekarang belajar tidak akan mengecewakannya nanti, akan berbuah dengan manis. Makanya ada istilah hasil tidak akan mengecewakan usaha, atau usaha tidak akan mengecewakan hasil kan. Usahamu yang mana yang ini? Usahamu, usaha apa Bu? Belajar. Hasilnya nanti akan manis, indah pada waktunya kan. Sebelum kita tutup pelajaran kita mengenai persamaan linear satu variabel, masih ada yang mau bertanya apa itu persamaan linear satu variabel? Jadi jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap sehat kita semuanya, tetap semangat dalam belajar di rumah, jangan selalu main-main ya kan. Ada lagi pertanyaan? Tidak lagi. Kita akhiri pelajaran kita ini dengan menutupnya dengan alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya kita doa lagi bersama-sama. Sebelum kita tutup, ya ketua kelas pimpin lagi doanya, doa penutupnya. Kepada ketua kelasnya, Ibu persilahkan memimpin doanya kembali, doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa
Dan terima kasih kepada ketua kelas kita yang telah memimpin doanya. Kita akhiri dengan penutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya, Zakra. Mari